Jadi memang di sini apa ada kesengajaan ya? Yaitu kesengajaan Ganjar di sini diundang ya mepet-mepet lah, karena kalau mepet kan berarti Ganjar tidak hadir di situ. Dan juga Pak Mahfud MD. Misalkan Ganjar ada undangan pasti juga akan datang. Berarti kan di sini memang ada kesengajaan ya. Nah, memang saat ini pada tanggal 24 April yaitu adalah penetapan oleh KPU kepada pemenang Pilpres, yaitu Pak Prabowo Gibran. Kemarin kita lihat setelah hasil putusan MK di situ, yaitu terbukti dan secara sah Pilpres kali ini, Pilpres 2024 dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Nah, di sini yang uniknya lagi yaitu tentang penetapan calon Pilpres oleh KPU di sini. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di situ, bahkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di situ hadir. Nah, di sini yang cukup mengejutkan yaitu Ganjar Pranowo di sini mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Nah, ada apa di sini ya? Saya yakin kok kalau Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendapatkan undangan resmi dari KPU pasti akan datang mengikuti prosesi penetapan Pilpres 2024 dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Nah, di sini ada apa? Di sini tidak mendapat undangan. Ya, kalau saya melihat berita-berita lagi sih, ternyata undangannya itu datang pagi ini. Di sini kan lucu, sangat lucu sekali. Baru terima undangan pagi ini Ganjar Pranowo tak hadiri penetapan Prabowo Gibran di KPU. Bayangkan menerima undangan pagi tanggal 24 April. Acaranya juga tanggal 24 April pagi. Apakah ini ya bentuk playing victim ya di sini? Ya otomatis lah Ganjar tidak akan datang lah, karena juga jarak Yogyakarta dan Jakarta itu ya minimal menempuh sekitar 2 jam perjalanan, 3 jam perjalanan lah, misal naik pesawat misalnya. Jadi di sini menurut saya sangat aneh bin ajaib sekali. Saya yakin kalau undangan itu misalkan didapatkan Ganjar Pranowo tanggal 22 April misalnya, setelah penetapan KPU di situ, pasti Ganjar akan hadir. Nah, buktinya apa lagi? Buktinya di sini Ganjar dan Pak Mahfud juga tidak hadir, yaitu pada saat penetapan KPU, pemenang Pilpres adalah Pak Prabowo Gibran. Di sini Ganjar Mahfud absen saat penetapan Prabowo Gibran. PAN enggak pengaruh. Ya memang enggak pengaruh, tetapi kan di sini sungguh lucu. Apakah ini ya semacam ya tidaknya akan mempengaruhi ya di sini kepercayaan publik kepada Ganjar Mahfud? Wow, ada dendam apa di situ? Bahkan juga ketika KPU akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden di situ, bahkan juga hanya Ganjar dan Pak Mahfud yang tidak hadir. Ya, pada waktu lalu juga rame pemberitaan ya. Di situ Gibran ingin bertemu dengan Ganjar dan Anies Baswedan, dan bahkan juga Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Tidak hanya Pak Prabowo saja, Presiden Joko Widodo bahkan dari pemberitaan ingin bertemu Ibu Megawati. Tetapi juga sampai saat ini tidak ada pertemuan yang dimaksud. Itu seolah-olah yaitu masyarakat itu beropini bahwa Ganjar dan juga Ibu Megawati itu sombong, tidak mau hadir, seolah-olah seperti itu. Padahal ya menurut saya ini ya semacam skenario lah. Kenapa juga harus datang pagi ini, di mana posisi Ganjar juga berada di Yogyakarta. Nah, sangat lucu sekali di sini. Nah, di sini KPU akan menggelar penetapan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih hari ini. Ganjar Pranowo mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Lah, itu Anies Muhaimin datang, artinya semua paslon diundang. Di sini dengan penetapan sebagai presiden dan wakilnya, seyogyanya jabatan yang selama ini diemban keduanya yaitu Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo berakhir ditetapkan selesai. Semua tergantung presiden. Kalau di sini itu kemungkinan selesainya itu ya pada Oktober mendatang lah, setelah dilantik. Di sini cuma penetapan dari KPU saja, belum dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini dari Once, keren Pak Uban, nggak perlu hadir Pak, event nggak penting. Menipu perilaku ya seperti itu. Bahkan di sini juga Ahmad Syahiku mengungkap hal mengejutkan karena meminta Anies mendukung kadernya untuk maju di Pilgub PKS
kini lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri. Ya, sangat keren sekali untuk mengusung kadernya sendiri. Menurut saya lebih bagus. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Di sini dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan dirinya tak menghadiri penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Ganjar mengatakan dirinya baru dikabari undangan penetapan Prabowo Gibran pada pukul 8.22. Saya baru terima kabar pagi ini. Semalaman saya tanya staf saya, dia bilang tidak ada undangan, kata Ganjar saat dikonfirmasi Tribun News pada 24 April. Nah, di sini lucu sekali, padahal juga Ganjar menanyakan ke staf, yaitu pada malam hari, bahwa tidak ada undangan, tetapi undangannya ternyata ya adanya pada pukul 8.22, yaitu pagi ini. Padahal juga penetapan capres cawapres oleh KPU di situ juga pagi hari. Di sisi lain, Ganjar menyebut saat ini dirinya sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir. Kebetulan saya di Jogja, jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai, ujarnya. Dia mengungkapkan dirinya dikabari via WhatsApp mengenai undangan tersebut. Saya dikasih kabar via WhatsApp jam 8.22 pagi ini. Saya buka WA jam 9.27 setelah olahraga pagi dan wawancara kawan-kawan wartawan yang menunggu di rumah, ucap Ganjar. Ganjar menuturkan dirinya akan hadir apabila sedang berada di Jakarta, namun saat ini sedang di Yogyakarta. Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada, ungkapnya. Adapun hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Penetapan ini berdasarkan pasal 14 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, yakni paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Ya, seperti itulah. Jadi di sini sudah kalah, juga tidak menerima undangan karena undangannya ternyata via WhatsApp, yaitu pukul 8.22. Di sini sangat lucu bin ajaib sekali. Nah, ternyata di sini tidak hanya Ganjar saja, Pak Mahfud MD bahkan juga absen saat penetapan Prabowo Gibran. Nah, dari sini yaitu dari kompas.com. Partai Amanat Nasional PAN tak mempermasalahkan ketidakhadiran capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Pak Mahfud dalam penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI yang akan berlangsung. Di MK sudah diputuskan semua gugatan 01 dan 03 ditolak dan yang menang 02, maka agenda hari ini sekali lagi tidak ada pengaruhnya 01 dan 03 hadir atau tidak. Ia menegaskan agenda ini merupakan agenda resmi dari KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu, telah mengundang semua pihak termasuk partai politik pengusung dan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dilaporkan akan hadir. Wakil Ketua Umum PKB selaku perwakilan partai politik pengusung Muhaimin juga tampak batang hidungnya di kantor KPU RI. Sementara itu Ganjar hingga semalam mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan undangan resmi dari KPU. Persoalan mereka datang atau enggak, saya kira itu tergantung merekanya. Tapi kita berkeyakinan kalau ini rangkaian dari semua proses pemilu panjang, artinya setelah putusan MK memang kewajiban KPU untuk menetapkan paslon terpilih, ujar dia. Ya, seperti itulah. Jadi memang di sini apa ada kesengajaan ya, yaitu kesengajaan Ganjar di sini diundang ya mepet-mepet lah, karena kalau mepet kan berarti Ganjar tidak hadir di situ. Dan juga Pak Mahfud MD, misalkan Ganjar ada undangan pasti juga akan datang. Berarti kan di sini memang ada kesengajaan ya, yaitu Pak Mahfud MD bahkan juga absen di sini. Apakah itu memang sengaja, yaitu ya undangannya mepet-mepet biar tidak datang ya, sehingga ya opini publik di situ semakin rame bahwa Ganjar Pranowo dan PDIP itu ya sombong dan lain sebagainya lah ya. Tetapi semua itu ya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi menurut saya besok ketika Pak Prabowo dan Gibran memimpin Indonesia supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.